Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang soleh balik ikut kawan tasik dahar ketan kata sini kono. Ada sempat lompat itu ngomong. Kosongkan dulu baru menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Menjadi kanjeng Nabi wong sing paling pelit, paling medit, paling gotil. Niku nalikane disebut namaku kok ora maca sholawat, niku termasuk sing wong paling Medit, paling medit, paling pelit, paling ketil. Allahumma sholli ala Muhammad. Jawab sholawat itu yang sing lengkap. Wes tak lengkapi Mas. Ojo Allahumma sholli ala Muhammad, sholli alaihi. Kurang kalimat napa? Allahumma. Nah jenengan jawab langsung sholli alaihi, sing disuwun sinten? Sholli niku fi'il amar. Artinya permohonan. Kalau dari atasan ke bawah namanya perintah. Tapi kalau dari bawahan ke atasan permohonan atau permintaan. Maka karena yang kita minta adalah Allah, jawabnya yang lengkap. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Nanti waqaf Allahumma sholli alaihi. Mugi-mugi kulolan panjasani dengan membaca sholawat kita termasuk umatnya yang berhak mendapatkan syafaat di dunia wa syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad. Allahumma shalli ala alihi wasallam. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ja'alana Allahu minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. Amin Allahumma amin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin Mas Kiai. Sehat itu luar biasa. Umurnya wis swidak tahun, 70 tahun tetap awet muda. Selalu dipanggil Mas. Bahkan yang muda pun, yang adik leting pun pengesahan jauh lebih bawah panggilannya Mas karena singkatan dari Dimas. Mas Kiai Mursyidin. Semoga beliau menjadi seorang mursyid, menjadi seorang guru, memberikan petunjuk kepada keluarga besar persaudaraan Setyaki Teratai Cabang Kendal Pusat Madiun. Amin Allahumma amin. Kang Mas Siswo Sugiarto, beliau pelatih saya juga dan saat ini menjabat sebagai Ketua Cabang Persaudaraan Setyaki Teratai Cabang Kendal beserta para kadang sepuh sanesipun ingkang boten saged kula sebat setunggal mbaka setunggalipun rahimakumullah. Dumateng saudara-saudaraku semuanya, kakak-kakak warga, adik-adik warga, dan juga tidak lupa kepada adik-adik calon warga.
Kalau melihat calon warga itu saya teringat 31 tahun yang lalu. Saya mengalami apa yang panjenengan sedang alami. Jadi saya pernah mengalami 1 minggu latihan harus 3 kali di cabang. Kalau berangkat ba'da sholat maghrib, cerita nih, numpak bis kota, turun di Tugu Muda sambil mikul jerigen berisi air putih. Harus saya pikul sampai ke Eka Karya, Jalan Pandanarang ini, Semarang. Setelah itu turun, baru naik angkot motor kuning. Setiap malam Rebu, malam Jumat, kula sering padu kali supir. Gara-gara cah papat kuwi kudune 1.200 rupiah, karang duwene mung 1.000 tok, tak bayar 1.000, mesti supire mesti nyuwun 200 malih. Mas, 200 malih. 200 malih, Mas. Wah. Artone mung mungan tok niki, Mas. Ngapunten. Akhirnya kadang-kadang sampai ada rasa tidak ikhlas. Tapi mau gimana lagi? Wong nggo mangan wae kurang. Nggih. Nggo mangan wae kurang, tiap minggu harus latihan ke cabang 3 kali. Ya, akhirnya begitulah keadaannya. Nanti pulang dari Kelut, saya latihannya dulu di Kelut Raya. Bekas sekarang mana itu? Kampus apa itu? IKIP ya dulu, IKIP negeri ya. Karena sekarang pindah di Gunung Pati. Pulang nanti latihan kita jam 7:30 tek sampai jam 2. Tiap malam Rabu, malam Jumat. Nanti pulang harus jalan kaki. Jalan kaki. Orang ono sing nggawa sepeda motor zaman semono pelatih ya yo mlaku, nyepeda ontel, siswane yo angkot dan jalan kaki. Pulang harus berjalan kaki sampai sebelah barat ini ada itu Bulu. Nanti nunggu angkot perjalanan pulang sampai Mangkang kadang menjelang subuh. Itu pernah saya lakukan seperti itu adik-adik. Kalau malam minggu latihannya di IKP GRI, saya setelah sholat maghrib harus berangkat. Latihannya jam 8 tet. Disiplin itu. Sampai setelah sholat subuh baru sambung. Sambungnya tiap malam minggu harus 3 kali. Dengan sesama siswa, dengan kakak warga. Lo terkesan dengan sambungnya Kang Mas Siswon. Belum sebesar ini dulu bajunya, badannya masih agak kurus dikit. Angger sambung siap-siap dibanting. Ternyata setelah tahu rahasianya, beliau latihan tuh bantingi ban. Luar biasa, dampaknya ketika banting siswane, wah enteng banget. Ini sekedar cerita, adik-adik, perjuangan menjadi seorang warga tidak mudah, tidak ringan. Belum lagi menjelang pengesahan. Kudu tuku jago, kudu tuku baju sakral, baju seragam. Yo bayar pengesahan, gedene 55.000, 50.000 zaman semua. 50.000 biaya pengesahan, murah kan? Tapi bar pengesahan duwe utang 40.000. Duwe utang 40, saya masih ingat betul ini, punya hutang 40.000. Ya, luar biasa. Tapi alhamdulillah tak cicil karena orang 40.000 itu pinjam 2 orang, 20 hanya bulan pertama tak kembalikan 20, baru bulan kedua tak kembalikan 20. Alhamdulillah saya menjadi warga Esaterate tahun 1994. Mungkin adik-adik ada yang belum lahir. Betul ya? Masih di mana Anda? Maksud Di alam arwah. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sepindah monggo kita sesarengan ngunjukaken raos syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala
Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Nyekeli iki ben mandeg kok, Mas. Karena Nyekeli ra mandeg-mandeg atas Mas. limpahan nikmat, hidayah dan inayahnya kelolaan Panjasami saged muwajahah wa mujalasah di padepokan kebanggaan keluarga besar Persaudaraan Setia Hati Ternate Cabang Kendal Pusat Madiun. Alhamdulillah. Kita patut bersyukur dan selalu bersyukur. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Andaikan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita disuruh menghitung, saya yakin kita semua tidak bisa menghitungnya. Laras apa badan? Laras. Allah dawuh, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mohon maaf, mungkin suaranya ya kakak beradik dengan Mas Arman Maulana. Wa in ta'uddu lan lamun ngitung-ngitung sira kabeh. Dan jika Anda kalian semua menghitung nikmat Allah, nikmat Gusti Allah, la tuhsuha, yakin kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Laras? Bayangkan dari struktur tubuh kita ini sudah nikmatnya luar biasa. Nikmat betul. Mata berada di depan, telinga di kanan kiri. Bayangkan, ketika kita kok diberi mata di sebelah atas, kira-kira yang terjadi apa? Kelilipan dari Mas Kabirun. Kuderan kudu manyu. Nah, udan si kangelan. Kita diberi tangan. Coba ketika mata kok dikasihkan di telunjuk, kira-kira apa yang terjadi? Waktu ngukur Kecuali terus mata nih. Mripate iki kira-kira nek ngukur lho mripate ning ngene iki. Saya. Itu baru satu aja. Belum nikmat yang lain yang kadang-kadang kula jenengan tidak menyadari. Setiap detik, setiap saat kula jenengan mendapatkan nikmat Allah yang berupa nafas. Laras? Yes. Bayar mboten? Betul. Mboten bayar. Bayar, guys. Mboten bayar. Di proyek dengan gratis satu hisapan dan hanya kita nahan mungkin hanya 1 detik, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat yang luar biasa. Lurus mboten? Kita hirup ada O2-nya, ada unsur H-nya. Astagfirullah siap. Kapal iki. H niku kode napa niku Pak Astagfirullah? Air ya. H2O. Air ya. Ada unsur airnya, ada karbonnya, ada oksigennya. Tetapi Allah memberikan modal yang berupa paru-paru yang hanya dalam 1 detik bisa mengolah semua unsur-unsur yang ada di dalam udara. Itu kita keluarkan, ternyata oksigen akan mampu masuk ke dalam jantung. Dari jantung mendorong apa? Darah ke seluruh tubuh. Alhamdulillah. Itu yang kadang-kadang tidak kita sadari. Apalagi kalau nafasnya itu diolah. Nanti adik-adik setelah jadi warga akan diberi modal dasar, akan diberi outdoor. Insya Allah nanti berupa pernafasan itu. Tapi outdoor. Jadi ibaratnya pernafasan yang diberikan pada adik-adik nanti adalah pernafasan untuk outdoor-nya rohani. Ibaratnya kalau fisik ada push up, sit up, squat jump. Itu outdoor fisik. Yakin nek setiap latihan push sit up-nya 100 kali, ora sah ditendang. Perut itu sudah akan keras.
Saya ingatkan pada kakak pelatih, hati-hati ya ketika melatih ya. Karena mungkin bisa jadi nendangnya tidak tepat sasaran, munggah sidik kena ulu hati. Masalah. Naudzubillah. Ini nikmat yang luar biasa. Belum lagi ngitung aku rasa kakek, ngitung kakek itu ya tekan suku rampung. Kulon jenengan mendapatkan nikmat yang luar biasa dalam kurun waktu baru berapa tahun. Kita masih ingat ketika tahun berapa itu di Untak, tahun berapa Kak Mas? Kita harus pelantikan di Akademi Analis Farmasi, Akademi Analis Kesehatan 2018, baru berapa tahun ya, 19, 20, berarti sekitar 27 tahun ya, 7-8 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah paringkan nugrahan kepada kita semua. Persaudaraan Setiahati Terati Cabang Kendal sudah mempunyai tanah padepokan yang luas ini. Alhamdulillah. Yakinlah kalau kita semua nanti guyub, rukun, kompak. Sing jenenge guyub rukun ora kudu satu pendapat. Berbeda pendapat itu hal yang biasa. Sunatullah. Ikhtilafu ummati rahmatun dari Kanjeng Nabi. Perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Dan memang secara sunatullah kita diciptakan dalam keadaan yang berbeda. Saya yakin kalau kita tetap guyub, rukun, kompak, cabang Kendal, pusat Madiun, insya Allah akan lestari langgeng sampai yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Tapi percayalah, sing wani nyimpang dari punjernya. Kajian punjere Esaterate yo ning Madiun. Panjenengan secara organisasi punjernya di Madiun, bukan yang lain. Secara individu punjernya di mana? Wong Esaterate kuwi aja lali karo punjere. Ngendikane Kang Mas Andreas, barang siapa warga Esaterate yang menjauh dari asnya, as ibaratnya roh jadi ada as, tahu ya? Kertas betul? As yang menjauh dari asnya suatu ketika akan tergelincir, akan jatuh, akan hancur lebur. Percaya betul? Sudah banyak yang memisahkan diri dari punjernya, lambat laun akan hancur dengan sendirinya. Tapi kalau kita sebagai organisasi tidak lepas dari pusat Madiun, insya Allah ila yaumil kiamah kita tetap jaya. Amin Allahumma amin. Secara individu jangan lepas dari asli. Kita yang muslim jangan lepas dari Allah. Bagi yang non muslim jangan lepas dari Gusti. Jangan lepas dari Tuhan kita. Mohon maaf, monggo yang muslim saya tuntun, dan yang non muslim silahkan menuntun dirinya agar Tuhan masuk di dalam hati kita. Nah, muslim kan Tuhan kita siapa? Allah. Tuhan dalam bahasa Arab namanya ilahun. Itu masih nakirah. Ya Mas. Terima kasih ini para penerbang angkatan darat, pecinta sholawat. Allahumma amin. Allah sudah makrifat karena kemasukan al. Ilahun itu nakirah. Tuhan itu umum. Semua agama percaya kepada Tuhan. Tuhan itu masih bersifat umum. Wong Hindu yo duwe Tuhan, wong Katolik yo duwe Tuhan, wong Buddha yo duwe Tuhan, Konghucu yo duwe Tuhan. Tapi zikir kita bukan Tuhan atau ilah.
Karena Tuhan itu kalau untuk zikir berubah menegangkan, menakutkan. Coba jenengan zikir. Tuhan, 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 Tuhan. Berubah menjadi hantu. Zikir kita karena sebagai seorang muslim adalah kepada Allah. Ikuti. La ilaha illallah. Nalikene lafal illallah masukkan dalam hati kita. La ilaha ora ana pangeran kang patut den sembah ning guru kula rinten musola niku. La ilaha ora ana pangeran kang patut den sembah illallahu angin namung Gusti Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ayo. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Insyaallah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita semua akan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi iman Islam, amin Allahumma amin. Husnul khatimah, amin Allahumma Amin. Begitulah banyak nikmat Allah yang telah berikan kepada kita. Nikmat yang luar biasa lagi. Apa mana ya kayak banget. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Kiai Mursidin. Ternyata orang Eshatrat itu banyak potensi-potensi yang dimiliki oleh warganya. Sing penerbang angkatan darat padahal ya orang mlebu tentara tapi sudah jadi penerbang angkatan darat. Ada yang jadi kiai seperti Pak Kiai Mas Kiai Mursidin. Ada yang jadi pedagang. Ana sing bakul cilok, ya ana sing bakul rujak, ana sing bakul apa maning bakso, and so on. Arman Maulana. Itu nikmat yang luar biasa dengan berbagai macam potensi, kompetensi yang dimiliki oleh seluruh warga Eshatrat. Disitulah kita saling mengisi, saling melengkapi. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita yang muslim. Nikmat yang tertinggi adalah nikmat iman Islam. Allahumma amin. Di bawahnya ada nikmat sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Bayangkan kalau hanya sehat jasmani, banyak orang yang sehat jasmani tapi rohani tidak sehat. Rohani banyak penyakit. Akhirnya orang itu tidak mendapatkan kehormatan, martabatnya akan jatuh gara-gara jasmaninya sehat tapi rohaninya juga tidak sehat. Alhamdulillah kita semua mendapatkan nikmat jasmani, nikmat sehat rohani. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, mohon maaf sebenarnya saya targetnya berapa jam nih Mas? 4 jam. Wani piro? Sak njaluke. Njaluke 2 jam. 4 menit Mas. Iya, pirang. Katawal gitu. Mangke nek 2 jam kula sak jam mawon, mangke sing sak jam jenengan Mas Khodirun yang melanjutkan. Kok. Wajib Dun. Wes sak jam kira-kira nggih Kang Mas siswa. Umpama punjul ya karo sedulur dhewe ora apa-apa. Yo nggih. Amplope baru satu buka malih Kang Mas siswa. Nggih. Berarti punjuli waktu mlebu ame jero. Waduh bukan janjine sak jam karange punjul yo tak tambahi botol usah Mas siswa. Nek perlu
amplop yang sudah terisi itu masukkan saja ke dalam kas cabang. Ngono wae. Rezeki ini kula boten saking Esatrate, rezeki ini kula yang ning sawah bekas matun, nyemprot. Di Esatrate untuk perjuangan, untuk pengabdian. Jadi oleh duit ya saka sawah, saka nyambut gawe. Di Esatrate untuk mengeluarkan, bukan untuk mendapatkan. Wong kita tangane yang peger sih. Nggih mboten? Nggih. Wong Esatrate kok sambung kok tinju ngene. Ngepel. Jadi petinju wonge medit. Apa pelit? Pelit. Hotel lek sora nang Kulon Gunung, hotel. Hotel medite lho. Oleh Esatrate harus mau membuka, mau memberi. Siap nggih? Siap. Jenengan nanti saya tanya, selama jadi siswa pernah bayar berapa sama pelatih jenengan per bulan? Yang benar. Loh, kakak pelatihmu latih ora kudu dibayar. Loh. Bapak dengar aku. Saya dulu waktu dilatih yo tidak pernah membayar. Begitu juga ketika saya pelatih. Alhamdulillah dari tahun 94 sampai hari ini saya belum pernah berhenti dari Esatrate. Alhamdulillah. Orang pernah bayaran. Malah orang ngetokke urunan. Tapi alhamdulillah karena dari Esatrate menjadi berkah. Alhamdulillah. Zaman Esatrate saya masuk di Esatrate menjadi warga. Ceritake mau gomangan we kangelan. Gomangan kan mahasiswa saksinya. Kangelan. Angger main kampus, nggawa madu, betul mahasiswa. Dodol madu Pak ya Allah Gusti. Kerja ning rumah makan, ngasai piring, dodoli, jualan pakaian dan lain sebagainya demi sesuap nasi. Tapi alhamdulillah berkah pengabdian di Esatrate, alhamdulillah saya ini dadi wong sugih, alhamdulillah. Sugih anak loro, alhamdulillah. Tambah meneh putu, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu bersyukur luar biasa. Maka sekali lagi mahasiswa betul usah repot-repot ya. Jadi amplopnya siapkan, masukkan dalam kas cabang Kendal. Semoga cabang Kendal semakin jaya hatta akhirah. Amin Allahumma Amin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kemarin siang tanggal 11 jam 11 mahasiswa WA kula. Intinya untuk memberikan tausiah yang kedua dengan tema tadi, perjalanan hidup manusia dari awal sampai akhir hayat menuju alam sejati. Padahal perjalanan hidup manusia itu berapa tahun? Nggih. Kula wis 55 tahun. Wis 55 tahun kurang lah. Kurang berapa bulan. Mahasiswa niku nembe 20 tahun. Punjul ya akeh. Perjalanan hidup yang begitu panjang, ada yang pendek, kita harus menyampaikan dalam waktu kurang lebih 1 jam. Pramila, monggo kesempatan ini mari kita hayati bersama-sama, kita renungkan bersama-sama. Kita dari mana, dari apa, untuk apa, dan mau kemana? Gimana tadi pertanyaan? Dari mana, dari apa, untuk apa, dan mau ke mana? Jadi malah ada 3 hal pertanyaan yang harus kita renungkan sareng-sareng. Kita dari mana? Para ulama sepakat bahwa kakek moyang kita sinten? Nabi Adam alaihis salam. Meskipun dalam kurun ketika Nabi Nuh itu hanya tinggal beberapa orang sebagai penerusnya, mungkin kita ini adalah generasi
Nabi Nuh alaihi. Tapi bagaimanapun gennya tetap ketemu kepada Nabi Adam alaihi. Allah Subhanahu wa taala ketika akan wonten Al-Qur'anul Karim surat Shad, di sana disebutkan qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min tin. Qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min tin. Qala nalikane dawuh sapa rabbuka pangeran Santai Pak Run. lil malaikati maring malaikat ini setune ingsun Allah iku khaliqun nyiptakake menciptakan basyaron menciptakan manusia min apa tin dari lemah lembut apa lemah gemulai min dari tanah. Nabi Adam diciptakan dari apa? Dari min tanah. Min dari tanah Arabin podo. Tanah di bahasa Indonesia, tin itu bahasa Arab. Menurut kitab Qisasul Anbiya oleh Ibnu Katsir di sana dijelaskan bahwa Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah, diambilkan dari tanah yang berada di seluruh dunia. Sari-sari tanah, saripati tanah yang ada di seluruh dunia. Ada yang diambilkan dari Indonesia. Sari tanah yang diambilkan dari Afrika. Saripati tanah diambilkan dari Eropa. Sehingga menurut Ibnu Katsir, jangan kaget, ojo kaget ketika anak putu Adam ini ternyata bermacam-macam ras. Harus betul. Yo ana sing ganteng kados kula niki. Nggih. Dari anak kula. Biar anak kula saiki beda berubah. Biar lagi cilik tak takoni, manusia ganteng boten ganteng. Kados sinten kados bapak. Bojo kula niku ngalami luar biasa. Orang yang terganteng di dunia adalah Mas Purwoto jare. Jenengan ngelek muni, wah elek kaya ngono wis tuwa wis rambuté kuwi. Kan saiki biyen kan enom. Bulanku biyen enom lho, Dik. Biyen enom biyen. Isih bocah barang biyen. Lho kok saiki moro-moro duwe anak duwe putu. Maka jangan kaget ada yang warna kulitnya putih, orang Eropa. Ada yang kulitnya hitam di Afrika. Ada yang rambutnya brindil kaya ning Papua. Ada yang sawo matang seperti kita. Ada yang sipit, ada yang bangir, ada yang apa meneh? Pesek dan seterusnya. Itu semua adalah sunatullah karena Allah Subhanahu wa taala mengambil sari-sari pati tanah yang berada di seluruh dunia ini. Maka kita harus bersyukur, mau arep apik apa elek, ganteng apa setengah ganteng terus apa meneh. Kita patut bersyukur kita masih menjadi manusia. Amin Allahumma amin. Ketika Allah mengambil saripati tanah dari seluruh dunia, diambil ke surga. Jadi kula jenengan itu biyen nenek moyang, kakek moyang kula jenengan terus warga. Insyaallah kula jenengan dadi anak putune Kanjeng Nabi Adam, insyaallah akan kembali ke surga. Amin Allahumma amin. Ketika sudah sempurna, fa idza sawaituhu, dan ketika sudah sempurna wujudnya, maka Allah meniupkan ruh. Fa idza sawaituhu fa nafakhtu fihi min ruhi
faqa'u lahu sajidin. Ketika sudah sempurna penciptaan Adam alaihi salam, maka Allah meniupkan ruh. Fanafakhtu, ini kata Allah. Maka saya tiupkan ruh di dalam tubuhnya Adam alaihi salam. Jadi orang rasa bayangke gon niupke carane kepriye apa nggo alat apa nganggo sedotan apa nganggo langsung, ndak sampai sejauh itu. Yang jelas Allah meniupkan ruh. Dalam sebuah riwayat disampaikan, ketika Allah menurunkan ruh dari atas, dari kepala, begitu sampai di sini Nabi Adam alaihi salam sudah melafazkan alhamdulillah. Para malaikat juga mengatakan alhamdulillah. Begitu sampai ke bawahnya lagi, dilalah Nabi Adam itu langsung ngapa lagi kira-kira? Wahai. Nabi Adam juga melafalkan alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala jawab yarhamukallah. Jadi sejarah nek wong wae muni alhamdulillah, yang mendengarkan kawannya yang di dekatnya menjawab yarhamukallah. Ini ada sejarahnya, yaitu ketika Allah meniupkan ruh di dalam kepala Nabi Adam alaihi salam. Ketika turun di mata, berarti Nabi Adam sudah melihat keindahan surga di sekitarnya. Ada buah-buahan yang begitu menggoda. Nabi Adam pun menjawab alhamdulillah, bahkan berusaha untuk makan buah-buahan itu. Tapi belum bisa, karena ruh Allah baru sampai di mata. Akhirnya turun sampai ke dada, turun terus sampai dada, terus perut terus mudun ngisor sampai ke kaki. Alhamdulillah Adam alaihi salam bisa bergerak, bisa meloncat-loncat, bahkan akan mengambil buah-buahan yang ada di sekitarnya untuk dimakan. Ini sekilas saya jelaskan proses terjadinya manusia pertama kali, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Pertanyaan berikutnya, terus bagaimana proses kita? Ya? Bagaimana proses terjadinya kita? Kita dari mana? Untuk apa? Tadi pertanyaannya, untuk apa dan mau kemana? Nek kula jenengan wis beda prosesnya, ora kaya Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten ing Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 11. Bunyinya apa? Ada yang tahu? Surat Al-Mu'minun ayat 11. Ayo dibuka. Saya tak buka, saya nggak salah. Ayo, bareng-bareng ngaji nih, ngaji jadi ngaji yang ini. Masa ada yang bisa? Ayo, surat Al-Mu'minun ayat 11. Ayo, buka Google. Ayo, saya ingin panjenengan biar ngaji bareng-bareng orang rumah itu. Ini saya lapar. Monggo, surat Al-Mu'minun ayat 11 sampai nanti kita bahas sampai 16. Alladzina yarisuna al-firdaus. Ayo, ada yang bisa tak? Fiha khalidun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Prinsipnya sama. Walaqad khalaqna, lan yakti temen lam tauhid, ada kot tauhid juga ya.
demi yekti temen-temen dadekake sapa ingsun Allah al insana ing menungso min sulalatin min tin saking saripati. Nah, prinsipnya sama. Tapi nek Nabi Adam prosesnya langsung oleh Gusti Allah plek langsung ya kun fayakun langsung jadi nek kula jenengan ana proses. Jadi asal usulnya kula jenengan dari apa? Min sulalatin min sebab kula jenengan termasuk manusia betul? Orang aku menungso ya keluar dari kodratnya. Sumiyal insanu linisyanihi, dinamakan manusia, dinamakan insan sebab kula jenengan kadang-kadang sok lali. Nggih betul? Bar pengajian kaya temenanan kae kok arep ibadah sing tekun kok bar tekan rumah lalai. Itulah manusia. Itulah insan. Jadi kula jenengan iki asal usul nggih sami kalih Nabi Adam alaihis salam. Prosesnya pripun dari mana? Dari saripati tanah. Bapak kula jenengan yo makan nasi, beras, jagung saiki ora usum meneh ya. Apa ya? Nek kula niku termasuk produk jagung barang. Bapak kula biasa mangan jagung. Gaplek barang. Ya ono beras, ono jagung, ono terong, ono apa maning? Sego gadung. Pohon mana apa maning? Tempe apa maning? Jengkol. Jengkol kenal jengkol. Yo pete. Daging. Dimakan oleh orang tua kita. Itu makanan yang dimakan oleh orang tua kita, bapak ibu kita, itu akan menghasilkan yang namanya nutfah. Kertas nutfah. Di bawah umur tidak boleh. Nah, urung balik. Nanti calon warga keduis balik, mengerti nutfah barang apa, ngerti memaknai hidup itu seperti apa. Nutfah niku nek bahasa apa ilmiahnya itu spermatozoa. Spermatozoa terus ya. Kemudian pernah sekolah ning SD saja ono katakan ning SMP itu sudah ada namanya spermatozoa. Kalau yang perempuan namanya ovum. Terus sih. Nanti kalau salah diingatkan. Jadi makan makanan ada nasi, ada beras, jagung, gaplek, ono pete, jengkol, daging, macam-macam niku, itu akan menghasilkan yang namanya nutfah. Adik-adik, jenengan yang belum nikah, biarkan nutfah itu akan keluar secara alamiah. Wis tau mimpi iki mesti. Mau nanti dereng. Sing urung mimpi berarti urung balik ke jalanan iki. Urung kaya sasahan, urung iso disahke. Urung mimpi. Mimpi kertas bapak itu. Wah, mimpi ketemu bidadari gitu ya. Mimpi tapi kula malah mimpi pas doyak maling gitu. Maling malah doyak piye gitu. Ngimpi ketemu hantu. Yang dimaksud ngimpi ikhtilam. Mimpi akhirnya mengeluarkan spermatozoa. Paham ya? Oke. Nek cawite ora ono ngimpi kita misalnya ngimpi tidak sampai seperti laki-laki karena memang kodratnya wanita ya ada di ovum itu. Sehingga ketika bapak kula jenengan, ibu kula jenengan di sana terjadi perang Bratayuda. Perang Bratayuda antara bapak dan ibu kita, maka nutfah dan ovum bertemu di sana. Bertemu. Maka hati-hati adik-adik, ya hati-hati ya. Panjenengan yang sudah bermimpi, adik-adik putri yang sudah balik 9 tahun atau sudah mengeluarkan datang bulan atau haid, hati-hati. Karena disitulah kalau sudah bertemu antara sperma dan ovum, panjenengan belum nikah, bahaya.
Kalau ingin mempertemukan spermatozoa dan ovum, nikahlah lebih dulu. Siap? Siap. Nanti besok masuk di dalam sumpah kalian akan mendekati ketika prosesi pengesahan nanti ada sumpah yang harus kalian lakukan. Hati-hati ya. Pesan pada adik-adikku yang laki-laki maupun laki-laki Sampai yang jam perempuan, hati-hati. 15 menit. Karena min sulalatin mintin begitu berubah menjadi nutfah, ketika ketemu nanti ada ayat berikutnya. Summa ja'allahu nutfatan fi qararin makin. Setelah nutfah bertemu, akhirnya Allah menjadikan itu saripati tanah itu fi qararin makin, di dalam tempat yang sangat kokoh, yaitu rahim seorang ibu. Itu jenengan ki asal prosesnya kaya ngono kuwi. Biar tahu. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna 'idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Perhatikan deh, saudara semua. Kemudian setelah nutfah itu berada di rahim ibu, di qararin makin, nempel di sana. Kemudian proses berikutnya, Allah menjadikan nutfah, menciptakan nutfah itu menjadi alaqah, segumpal darah merah. Mohon maaf, Kang mahasiswa kalau saya salah dibetulkan. Sesuai dengan budaya kita di Esatrati. Pertama kali panjenengan latihan sabuknya apa? Kenapa bilang polos? Padahal warnanya hitam. Jambuan pun polos enggak? Boleh enggak dilukis? Enggak. Sabuk hijau juga polos hijau kan? Benar enggak? Putih pun polos. Tapi mengapa yang disebutkan polos hanya sabuk hitam? Mun kertas apa dereng ini? Ibaratnya kita hitam itu masih berada di alam arwah. Kita masih tidak tahu ada di mana. Tapi begitu proses tadi menjadi alaqah, segumpal darah warnanya merah, ada peningkatan step by step. Yang tadinya polos, warna hitam masih berada di alam arwah karena bisa belum ada kehidupan. Kemudian dari alaqah, segumpal darah warnanya apa? Desatrati disimbolkan. Desatrat itu penuh dengan simbol. Menjadi sabuk apa setelah polos? Jambon warna merah, warna merah muda. Dari situ alaqah kemudian meningkat lagi 40 hari kemudian. Ini berlangsung selama 40 hari. 40 hari kemudian berubah menjadi mudghah, segumpal daging. 40 hari kemudian berubah menjadi idhaman, menjadi tulang belulang. Tulang balong ya. Kemudian 40 hari kemudian dari tulang belulang itu fakasawna idhama lahma. Tulang belulang itu dikasih otot dan sebagainya, dibungkus dengan daging lagi. Mulai tulang-tulang jenengan berada di dalam daging. Terus betul. Setelah sempurna, lengkap ya wis ana mripate, wis ana kupinge, wis ana tangane, wis ana nganune, terus ana sikile. Ngerti nganu mboten? Cara kula biasa nganu. Yen kula niku kula asale saking Limpung nggih. Asal usule saking Limpung, terus kecantol cewek tercantik di dunia ning Krengsen. Yakin sing wetone
panti judul mesti ngelewati ngarepe nggon kula sebab kebanggaan saya dan kebanggaan kita semua tak bangun Tugu Persaudaraan Setiahati Terakhir Ranting Gringsing Cabang Batam Pusat. Madiun, alhamdulillah. Berkat kerjasama, kekompakan, guyup rukun, alhamdulillah. Tidak saya pribadi, tapi semua warga Desa Terakhir di Ranting Gringsing kita buat tugu kebanggaan di depan rumah saya. Monggo panjenengan kalau pas lewat ke sana katuran pinara. Siap nggih? Pom bensin lelen terus pancuran ngalor sithik kurang lebih 3 menit. Nanti di kiri jalan sebelum melewati rel ada tugu Persaudaraan Setiahati Terakhir, itulah rumah saya. Warung muni bubuk jare ora bersyukur. Bangun bangun angel-angel nanti mumet. Nanti mumet proses gawe rumah. Alhamdulillah baiti jannati, rumahku adalah surga. Alhamdulillah. Setelah kita sempurna, maka Allah meniupkan ruh dalam tubuh kita. Akhirnya yang tadinya mulai dari nutfah, alaqah, mudghah dan seterusnya, fa'ansha'nahu khalqan akhar. Maka kami jadikan semua itu menjadi khalqan akhar, ciptaan yang berbeda dari sebelumnya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, bahwa Allah adalah ahsanul khaliqin. Sebaik-baik pencipta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menciptakan kita siapa? Allah, prosesnya lewat orang. Alhamdulillah kok jadi menungso. Alhamdulillah. Berbeda. Kondisinya tadinya nutfah ke orang kayak orang. Mambune napa sih nutfah ini? Stop ngambung guru. Ah ya Allah, itu ora enak. Nutfah itu. Nutfah itu ora enak. Mambune. Rupane nek cara ben kula niku ora semiraha. Mriki wonten istilah semiraha betul. Orang bejaji nek cara Kendal. Cara ben kula gunung niku ora semiraha, ngono. Gantengnya kayak apa mien asal usulnya ora semiraha. Sing saiki dadi presiden yo asal usulnya saka nutfah. Menteri yo saka nutfah. Bupati yo saka nutfah. Mas Kiai Musidin yo asale saka nutfah. Nutfah Pak Yai yo Gusti. Ora semiraha. Ora bejaji. Lho kok dadi ning ganteng kaya ngono kae alhamdulillah. Ya ana sing ganteng, ana sing setengah ganteng, ana sing luwih ganteng. Ya akeh. Alhamdulillah. Inilah kita harus bersyukur. Setelah kita tahu kita asal usulnya dari apa, dari mana, terus kita harus apa? Kula jenengan kon ngopo ning donya iki? Karena di ayat berikutnya Allah dawuh, "Summa ba'da dzalika lamayitun." Monggo dibuka ayat 15. Ayat 15. Ngapain buka ayat? Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian setelah itu, setelah sempurna lamayitun, maka Allah akan mematikan. Ya ono sing mati. Mayit itu berarti mayit itu mati itu berpisahnya antara jasmani dan rohani. Tadi kan hanya jasmani, ketika Allah meniupkan roh berarti sudah menjadi manusia yang sempurna. Tapi setelah itu Allah mematikan. Ono kalane
dimatikan ketika masih di dalam kandungan. Wonten apa mboten? Kata. Begitu lahir jebrol, ada yang langsung mati nggih. Wonten. Ada yang diberi umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun dan seterusnya. Nggih kata. Termasuk kula lan panjenengan mugi-mugi panjang umur. Amin Allahumma. Amin. Kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk apa? Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nyembah bareng Gusti Allah. Kula jenengan diciptakan oleh Allah, termasuk jin yang diciptakan oleh Allah, tidak ada lain kecuali untuk beribadah, untuk mengabdi, untuk menyembah datang Allah Subhanahu Wa ta'ala. Jadi ora kon dolan-dolan tok ning donya iki, tapi kon ngibadah ngabdi datang Allah Subhanahu wa taala. Beribadah ana ibadah mahdhah. Nek kula jenengan sing Islam niki, ibadah mahdhah niku napa? Contohnya salat 5 waktu, yo poso Ramadan. Kemarin puasa Ramadan enggak? Puasa kados iki batal enggak? Batal. Padahal puasa sering gini loh, Mbak. Berarti kalau puasanya iki batal terus iki. Wong ngene tok kok batal. Batal Kang? Boten wong ngene tok kok batal. Pak Yai nanti saking prihatin nih, jadi nanti di lampu naik pas poso awan ora kemangan ora rugi, jadi itu luar biasa. Alhamdulillah. Puasa itu termasuk namanya ibadah mahdhah, zakat, haji. Tapi ada ibadah yang jauh lebih luas daripada ibadah mahdhah, ibadah yang murni. Kula jenengan ikut isyarati termasuk ibadah. Alhamdulillah. Allahumma ibadah. Sing gawe lontong ya termasuk ibadah. Sing gawa kerupuk ya ibadah. Itu sedekah jenengan. Sing adotos-kan gringsing mrene ya ibadah. Ibadah sosial, ibadah ghairu mahdhah. Orang ibadah nyegah adosakan mohon maaf. Ya kesel, mau sedina ya ning Limpung bar pembuaran panitia sampai sore tekan omah nang ngrewangi wong nyambut gawe yo ngangkuti ember bar maghrib sedelo ngimami leres bar ngimami terus layanan sedelo telepon masis make pangkat pipun kula men udal ke sepeda motor iku Pak angel temen Mas lembut make kalih kula nggih mosok karo pelatih kok karo sesepuh kok masih sepeda motor kula kon numpak mobil ya pelanggaran. Nggih mboten. Walah ora ilok. Mangke sareng kula Mas. Nah, tapi terus pripun mangke nek kula lelekan. Wong iso biasa mulai kok bingung. Padahal besok pagi saya harus ngisi kegiatan di ranting Kesalungan, Ketos Kesalungan ya. Salungan atasan. Ora apa-apa Mas biasa. Model rondino bengi munggah lawu yo ora turu yo nyatane sing urip kuwi mboten malah sehat alhamdulillah. Ibadah dalam arti luas hati-hati. Kakak pelatih tanpa bayaran insya Allah mendapatkan keberkahan. Allahumma amin. Tidak usah takut miskin gara-gara beramal untuk isyarati. Allahumma amin. Saya berani ngomong, saya sudah membuktikan. Biyen duwe apa, saiki duwe apa. Biyen orang dipuju, alhamdulillah saiki duwe puju. Dia duwe anak, dia duwe putu, alhamdulillah. Biyen pelaku, saiki ora ketang elek kok duwe gledegan. Alhamdulillah. Udah. Jangan jadi apa sih mungkin? Jangan jadi petinju. Eman-eman. Ketika ayo urunan bangun padepokan. Liyane urunan 20.000, 30.000. Sak mampune ora kuat 20.000, 10.000 ndak masalah, yang penting punya peran untuk mengembangkan SHTRATI cabang Kendal Pusat Madiun. Allahumma amin. Ndak usah khawatir, jangan takut miskin. Sugih karo melarat, sejahtera karo Gusti Allah. Jenengan banting tulang, jungkir walik,
nek memang jatahe jenengan semono ku ya semono. Tapi bukan berarti kita harus melemah dalam hal ikhtiar, ya. Tetap bekerja keras. Tetap bekerja keras. Dan berdoa. Insya Allah pengorbanan kita semuanya untuk SHTRATE, Allah akan mengganti dengan gantian yang jauh lebih besar, jauh lebih manfaat, jauh lebih berkah. Amin Allahumma. Amin. Wis dadi warga aja dadi wong sing ilang ilmune saking dhuwure. Dadi warga ana sing ilmune saking dhuwure terus ngilang. Ana Bang Tebu ora tau teka, ana kegiatan cabang ora tau teka, halal bihalal go silaturahim karo sedulur kowe koyo abot awak. Wonten mboten? Nah, kita jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Kita harus rela mengorbankan hartanya, tenaganya, pikirannya untuk kejayaan organisasi yang kita cintai bersama, yaitu Persaudaraan Sejati Trate. Siap ya? Siap. Inilah tugas kita di alam dunia ini. Dan yang jangan lupa, jangan dilupakan, agar kita mengenal diri kita. Saya bisa seperti ini karena ternyata tidak hanya proses yang diberikan oleh Allah, tapi juga peran kedua orang tua kita. Leres betul? Leres. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Keberadaan kita bisa seperti ini, anakku Tito Ishak Maulana dan juga adik-adikku semua, kakak-kakakku semua. Kita bisa seperti ini ternyata ada peran kedua orang tua kita. Maka yang pertama Allah dawuh, Allah ta'budu illa iyyah. Jangan sampai kalian ini menyembah kepada selain Allah, karena kita seorang muslim. Monggo yang Katolik jangan sampai menyembah agama panjenengan. Yang Hindu jangan menyembah agama selain agama jenengan. Karena keyakinan itu urusan pribadi. Kita tidak boleh memaksakan keyakinan kepada orang lain. Kita yang muslim, Allah ta'budu illa iyyah, kecuali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong SHTRATE kudu tauhid, mengesahkan Allah. Maka di SHTRATE kita lambang yang mori seperti ini. Mori kita ini kali ini ada sintetisnya kan Mas. Tapi yang mori asli, mori aji yang besok panjenengan ada didapatkan juga, itu mori yang bahannya tidak ada unsur sintetisnya, murni secara alamiah, yaitu terbuat dari kapas. Ojo golek murai, sing per meter paling 5.000 atau 10.000, ora masalah murah larang. Sak detik sak pengawe, misalnya punjul sini orang apa-apa. Apa aja punjulnya kok 2 meter. Karena semua ada filosofinya. Mori kita adalah mori yang terbebas dari sintetis. Begitu juga ketika Allah meniupkan ruh dalam jasad kita. Menurut riwayat bahwa ruh itu, apakah ruh kita sama dengan ruhnya Allah? Beda. Meskipun ada unsur yang hampir sama. Ya. Jadi sifat Allah yang ma'ani ada kudrat, irodat, terus ilmu, hayat, sama, basar. Itu sifat Allah yang ma'ani. Kudrat, berkuasa. Manusia bisa berkuasa enggak?
Bisa ada yang jadi Pak Lurah, ada yang jadi camat, ada presiden, ada jadi bengkel dan sebagainya. Tetapi kekuasaan yang dimiliki oleh manusia berbeda dengan Allah Subhanahu. Wah, punya pangkat jenderal. Ada batasnya. Umur swidak wis pensiun. Pangkate kira-kira diapake? Wah, dijanggal ning lemari nggih mboten. Apa nes pensiun wah seorang jenderal. Begitu pensiun tetap dipakai. Ning pasar yo dinggo, ning sawah yo dinggo. Kira-kira wong apa iki? Power syndrome bahasa modern. Power syndrome. Post power syndrome. Stres. Pangkate setinggi apapun ada batasnya. Tapi kodratnya Allah tidak ada batas. Irodat berkehendak. Kula jenengan punya cita-cita mboten? Punya cita-cita, tapi beda dengan irodatnya Allah Subhanahu wa taala. Sama, kita semua bisa mendengar, tapi ada batasnya. Bisa jadi dalam jarak berapa ratus meter sudah tidak mampu mendengar. Leres betul. Basar kita bisa melihat, tapi ada batas. Leres. Kalam kita bisa berbicara, tapi ada batas. Benar? Kadang wis umur 20 tahun, untune wis entek kabeh, ngomongnya wis ora jelas. Leres betul. Wong kula ada brutal gratul. Sing nom-nom iki gayane kaya yo-yo kae. Oh, delok. 40 tahun, 50 tahun maling sampean kaya ngapain bisa gitu. Iya. Kayak sampean. Terus angel ngomongnya. Maka Allah berbeda mukhalafatul lil hawa, berbeda dengan makhluk. Maka ini saya ingatkan adik-adik. Ketika Allah meniupkan roh dalam jasad kita dalam kondisi fitrah, yuladu alal fitrah. Berarti ada yang menafsirkan fitrah itu suci, putih, bersih. Tapi ternyata setelah nempel, roh itu nempel dalam jasad kita, tanpa kita sadari ketika Allah juga memberikan potensi yang namanya nafsu, penyakit-penyakit hati dari nafsu la'ammaratun bisu, karena nafsu itu cenderung untuk berbuat jelek. Harus betul. Kita semua punya nafsu, punya enggak? Dan orang punya nafsu orang bermangan. Gimana? Nafsu makan, nafsu tidur, nafsu dan sebagainya. Dari nafsu itulah yang ternyata akan mengotori jiwa kita apabila kula jenengan tidak mampu mengendalikan nafsu. Laras? Roh yang tadinya putih bersih. Nanti ketika lamayitun summa inna ba'da dzalika lamayitun, setelah berpisah, mati itu proses berpisahnya antara jasmani dan rohani. Lah rohani ini begitu berpisah lo mulai warnanya putih kok. Gimana? Warnanya putih moro-moro kok dadi ireng dendeng. Gusti Allah mau menerima enggak? Enggak mau. Ubah sih. Dikumbah sih. Sebelum dikumbah besok ning kono, ora ning kene ya. Ning kono. Ngertos mboten ning kono? Ya ora ning kene. Ning kono nih. Manfaatkan ketika kesalahan dengan sesama manusia. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yai, Mas Kiai Mursyidin, kita harus saling memaafkan. Siap? Ikrar saling memaafkan ya? Bisa jadi ketika sekarang kita disalahi orang lain, suatu ketika bisa jadi kita yang menyalahi orang lain. Lurus betul? Lurus betul? Maka kita di hari raya Idul Fitri ini, di bulan Syawal, kita berikrar untuk saling memaafkan. Siap ya? Monggo dalam hati panjenengan ikrarkan.
bahwa saya akan memaafkan kepada siapapun yang berbuat zalim, berbuat salah kepada saya. Siap nggih? Siap. Monggo. Saya ikuti. Saya Memaafkan kepada siapapun yang berbuat salah, yang berbuat zalim kepada diri saya. Begitu juga semoga orang yang saya zalimi memberikan maaf kepada saya. Amin Allahumma. Amin. Hakul adami itu paling abot. Harus mau minta maaf dan memberi maaf. Wal afina anin nas. Itu tanda-tanda orang yang bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa adalah saling memaafkan. Bisa jadi sekarang saya salah dengan orang lain, suatu ketika ada orang lain juga yang salah kepada saya. Hakul adami kita bebaskan. Nah, bahasa anak mudanya kosong. Siap ya? Tapi jangan lupa ada hakullah, kita juga hubungan vertikal kita yakin akeh dosane. Leres mboten? Mas kula niku mun salat tekun lho Mas. Salate wis temenanan. Lah salat temenan apa sekedar jengkang-jengking? Apa olahraga? Bar Allahu Akbar penai. Saya melihat salat maghrib loro. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kali aduh kayak kumbahane terus tak dintas apa guru. Leres mboten? Kali waduh pekerjaan iki urung rampung. Dan lain sebagainya. Itu juga termasuk kita mengingkari dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sungkan-sungkan setelah selesai sholat baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ampunilah dosa kami ya Allah, dari segala kesalahan kami ya Allah. Insya Allah salah dengan manusia, kalau kita dengan Allah itu lebih mudah. Dengan banyak istighfar, insya Allah dosa kita akan diampuni. Sehingga ketika mori yang warnanya putih bersih, tidak ada noda, wong esatrati ikhtiar juga. Nek cara kula dengan Islam banyak membaca istighfar. Astaghfirullahal azim. Istighfara yastaghfiru istighfar. Istighfar, mohon ampunan. Wong esatrate ada juga ikhtiar akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala setahun sekali minimal setahun sekali. Kapan? Di bulan Asyura. Bisa adik-adik setelah punya mori setahun sekali minimal harus dicuci. Itu syariat, ikhtiar secara zahir. Batinnya intinya adalah mensucikan hati kita, mensucikan roh kita yang selama 1 tahun kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buanglah energi negatif yang ada dalam hati kita. Buanglah sintetis yang ada di mori kita. Harus putih bersih. Meskipun untuk mencapai putih bersih bisa tidak kira-kira? Mungkin usaha kita tidak bisa kalau tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekulon jenengan isi menungso ki mboten? Menungso al-insan mahalul khata' wan nisyan. Menungso niku tempati mahalul khata', tempati luput, tempati lali. Leres mboten? Tapi jangan sungkan-sungkan untuk mohon ampun datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Desa terati ada tradisi, ada ikhtiar, bahasa agamanya ada syariat yang namanya cuci mori. Disitulah saat itu kita akan menghayati, merenungi bagaimana proses terjadinya kita. Simbolnya apa? Tak kayak bocoran deh ya.
Nggak apa-apa ya. Betul apa kamu ya? Wah, ini hebatnya Esa Terate. Mungkin kalau tidak hebat, saya sudah keluar dari Esa Terate. Tapi ternyata ilmu Esa Terate itu ilmu luar biasa, sehingga alhamdulillah sampai akhir hayat saya tetap menjadi warga Esa Terate. Amin Allahumma. Amin. Karena Esa Terate itu budaya, saya punya agama. Ada budaya, ada agama. Esa Terate mendukung agama saya. Saya Muslim. Esa Terate budayanya sama dengan sumber hukum yang saya ikuti Al-Quran dan Hadis. Contohnya mau kaya sabuk, polos, sabuk, jambon, hijau, putih kecil, simbol sebentar lagi lahir jebrol. Simbolnya apa lahir jebrol? Mori. Tapi setelah lahir, roh yang ada dalam jasad kita ternyata dinodai, dikotori oleh perilaku maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing mone putih bersih nek cara didelok, tulisannya wis akeh. Ninggal salat maghrib. Karena itu apa saking malese, saking sibuke. Subuh ya salat tapi kawanan. Kawanan. Kawanan mas dan seterusnya. Itu semua adalah kita maksiat, durhaka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yakinlah, saat itu kita sedang merenungi perjalanan hidup kita selama 1 tahun. Kita asal usulnya dari 2 unsur. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Jasmani disimbolkan dengan pengaron. Laras kan mas? Itu simbol jasmani. Kalau jenengan iso urip sebab ada unsur jasmani. Jasmani dari mana? Dari saripati tanah. Nanti akan kembali lagi ke tanah. Ojo gampang, saya mohon maaf ya mas. Ada di daerah tertentu yang gampang merubah itu. Lalu kudune tanah silahkan digawe apa pengaruh lah, apa kendil lah, atau apalah. Itu simbol apa? Simbol apa? Jasmani kok diganti ember plastik sintetis. Plastik iso urip enggak? Enggak bisa, bahkan itu tidak bisa dialiri aliran listrik. Leres? Kemudian juga dicelupkan mori kita. Simbol apa? Roh kita. Ketika ada tanah dan mori, ada jasmani, ada rohani, jadi kehidupan enggak? Jadi kehidupan enggak? Ketika masih menyatu. Jadi tapi kira-kira ono ruhnya tak kei plastik bisa hidup enggak? Bisa hidup enggak? Tidak bisa. Diganti. Uang ini nganggo molto. Nganggo riso. Sudah jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. Ojo ngarang kula jenengan dari manut nek. Nggih mboten? Ngarang. Malah nek ora mboten dicuci pripun? Mboten napa-napa. Yo nek ora apa-apa nek Esa Terate ya ora apa-apa kabeh sampean ora melu Esa ya ora apa-apa. Nggih leres, mboten? Leres. Tapi kalau kita sebagai warga Esa Terate menjaga ajaran, karena semua itu simbol-simbol itu kalau ketika simbol dirubah maka akan bertentangan dengan ajaran agama. Kira-kira kalau maron tak ganti dengan plastik bertentangan dengan Al-Quran tidak? Bertentangan apa betul? Ya tadi bertentangan dengan Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 11 sampai 14. Ini salah satu ajaran Esa Terate. Sehingga mengapa dalamnya ajaran Esa Terate menuntun kita kehidupan di dunia. Insya Allah, dan kita yakin kita akan menuju bahasakan mahasiswa ke alam sejati. Nek kula jenengan sing Islam yadkhuluna ilal jannah. Amin Allahumma amin. Harus proses dulu. Mari kita di dunia ini mumpung masih ada kesempatan, bersihkan jiwa kita. Ojo seneng klenik,
mohon maaf, Eza itu nek cara Islami tahu apa tadi? Tahu? Tauhid. Tauhid. Pengen suki kok kayaknya gunung kempus. Nek kuburan kayak, nek kuburan malah yo ngobrolnya ya suah. Tapi jero njaluk nomor. Ning sarean iki yo kudune ndongake. Sebagai orang Esatrate, karena kita tahu bahwa tahu diri, mengenal diri, ternyata orang tua kita itu punya peran yang luar biasa terhadap saya. Coba hitung berapa beras itu berapa kintal yang sudah Anda makan. Ayo. Tak terhitung. Tontonan. Sudah 1,5 jam. Meh. Perjalanannya kan mesti meh iki. Gimana? Meh madang. Kita ingat peran orang tua kita. Saya pesan untuk diri saya, pada anak saya dan seluruh semua. Setelah kita jangan menyembah kepada selain Allah bagi yang Islam, tanamkan Allah ada dalam hati kita, sang mutiara hidup yang bertahta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sing Hindu, siapa sang mutiara itu? Sang Hyang Widiwasa. Monggo yang Konghucu siapa? Yang Katolik siapa? Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jangan lupa wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nek bapak ibu jenis sehat, jenengan punya rezeki, apa kesukaan orang tua jenengan? Bapak kok seneng rokok, tuh kok rokok. Pak, nah rokok itu kan haram. Nah nyuruh saya nek kula wong NU niku perokok alisap ya. Bedane perokok niku NU karo selain NU, nek wong NU mesti tulis ning pom bensin niku. NU smoking. Nah, ini NU ya. Nah, NU mesti smoking. NU smoking. Pulau kelingan. Pulau ingin membahagiakan bapak saya dulu ketika masih hidup. Tak tukok rokok Ji Samsu. Zaman semono Ji Samsu itu rokok yang paling mewah, paling kondian temenan. Tak tukok rokok Ji Samsu lah kok dijolke ning warung dadi supun kretek. Paling kondian. Padahal regane kan separuh nih. Karena itu tidak disukai oleh orang tua, oleh bapak. Monggo. Orang tua sukanya apa? Panjenengan kok mampu belikan? Pengen ayam, kadang kayak iwak ayam itu beda-beda kok. Ono wong sing senenge swiwi, nggih mboten? Ono sing senenge ndas, ono sing ceker, ono sing butuh. Trempek. Oh, dipae itu. Bah, ora kena mangan butuh. Ngomong terlampau. Sukanya apa? Ketika masih hidup, berbuat baiklah kepada orang tua dengan ucapan wa qul lahum qaulan karimah. Ini menunjukkan warga Esatrate, warga yang berbudi, luhur baik kepada orang tua kita, baik kepada saudara-saudara kita, baik kepada tetangga kita, kepada siapapun, termasuk kadang di Esatrate saking fanatik buta, ketemu mohon maaf wong sing nganggo baju Esatrate tapi berada di sebelah sana. Jenengan secara personal, secara hubungan individu harus tetap baik, nggih? Ojo kelirik-kelirikan. Ya. Wah, kayak mohon maaf di sebelah sana. Dengan siapapun berbuat baik. Tapi kalau sudah bicara organisasi harus tegas. Siap? Siap. Ojo abu-abu. Oke. Ono kumpulan, milu kumpulan. Ini kumpulan, milu kumpulan. Kuwi kaya ayatul munafikin iku.
Nek kene yo balane sampean. Oh temrono yo balane sampean. Yo karo ono kasine yo ngapusi, tapi dene wong munafik naudzubillah min. Ketika orang tua kita masih hidup, lebih-lebih kedua orang tua kita karo wong liya sing apik. Ketika masih hidup, ucapanlah ucapan yang baik. Apa kesukaan orang tua kita? Selama kita mampu berusaha untuk yang terbaik untuk orang tua. Siap ya? Siap. Ketika orang tua kita sudah meninggal, apa yang kita lakukan? Mohon ampun. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana. Jamak iki. Nek sampean mimpin tahlil, dongane apa dongane ya Rabbana ighfir lana wali walidaina warhamhum kama Robba bukan robbaya, robbauna sihara. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbauna sihara. Nah, untuk diri sendiri Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi wis diapalke kawit cilik. Umur 2 tahun wis dilatih nggih mboten? Nggih. Baru wis gedhe kelalen. Kelalen. Ampun kelalen. Selalu berdoa kepada Allah. Syukur-syukur, mohon maaf. Bersolat 5 waktu, hadiah Fatihah kepada orang tua kita. Pada bapak yang sudah meninggal. Ila hadrati abi. Ojo ruhi. Berilah penghormatan kepada orang tua kita. Ila hadrati ruhi abi. Pak sapa? Ajo, Pak Dirun. Pak Bejo. Bin selamat lahul Fatihah. Gitu nggih? Maka pada kesempatan kali ini pula kita berdoa kepada para pendahulu kita. Semoga beliau-beliau Diajar Harjo Utomo, Pak Sutomo Mangkujoyo, Mas Imam Kusupangat, Kang Mas Tarmaji Budiarsono, dan tokoh-tokoh yang lain mendapatkan dari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudaraku, setelah kita sekian tahun hidup di dunia, yakinlah suatu ketika kita akan mengalami yang namanya kematian. Summa yaumal qiyamati tub'atsun. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian bahwasanya kalian semua, kita semua yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti, tub'atsuna, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Leres mboten? Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan amal kita. Tapi insya Allah yakinlah, ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah memohon ampun kepada sesama manusia, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nanti sing mone kudune warnane ireng dadi putih kembali. Toh ketika ada sisa-sisa warna noda-noda sedikit hitam, berkat ridhonya Allah Subhanahu wa taala kita akan menjadi putih bersih kembali. Allahumma amin. Dan kita akan diterima oleh Allah. Oh, wis putih maneh iki. Oke, silahkan menjadi kaula saya untuk masuk ke dalam jannah. Amin Allahumma amin. Bahasa Isatrate ke alam sejati. Leres kan Mas? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi. Segala kesalahan kita sesama manusia
mendapatkan ampunan. Kesalahan kita pada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ampunan. Kapanpun ketika Allah memanggil kita, kita dalam kondisi putih bersih. Amin Allahumma amin. Kita dalam kondisi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum tutup, mari kita berdoa. Cara Islam apa cara Esa? Cara Islam tak serahke Pak Yedir. Cara Esa saya yang mimpin, enggak apa-apa. Pak Run mawon. Wonten napa-napa. Pak Run SPD. Kayak betul mau ya, Pak. Mas Roto. Bismillahirrahmanirrahim. Waqdi hajahum. Bismillahirrahmanirrahim. Capa kendal pesatnya pun lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Sayyidina fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukammil majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal mustaqim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa masyayikhina wa ahlina wa aulatina wa dhurriyyatina wa talamidina wa jama'atina wal muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat wa nawwir qulubana wa qulubahum bi nuril ilmi wal hidayati wal hikmah. Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indakal darajat wa tuballighuna biha min innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tafal qulubana futuhal arifina wa taj'alana amilina sholihina mahmudina mubarakina aynama kunna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka tarzaquna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma nas'aluka an tubarika lana fi hayatina wa mamatina wa amitna ala husnil khatimah ba'dati wa numuri fi ta'atika ta'ati rasulika ya ilahana ya rabbal alamin. Allahumma fatna wa badahana Eshatrate cabang Kendal Pusat Madiun hindon jamilan kariman mubarakan warzuqhum rizqan halan thayyiban mubarakan wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadru'ana wa taqassu'ana wa qira'atana wa tahlilana wa tasbihana. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrati a'yunina waj'alna imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab waghrib 'alaina as-sabra wa lil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar wa midan wajhil karim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق وسر ونور سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil islam wa sabbitna bil khair wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kama sedaya dan saudara-saudara semua juga ada adikku. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan persaudaraan Seti Hati Terate tetap kekal jaya abadi selamanya. Amin Allahumma amin. Marilah kita berdoa ala Esa Terate. Mohon lampu untuk bisa dimatikan. Monggo nanti berdoa untuk kejayaan persaudaraan Esa Terate cabang Kendal Pusat Madiun dan bisa dimanapun berada. Ya. Jangan lupa orang tua kita juga mohon ampun dulu ya. Orang tua kita, para pendiri Esa Terate dalam hati masing-masing.